Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, teman-teman, insyaallah pada siang ini sekitar 1 jam saja, menimbang sedang berpuasa juga, kita sedang menjalankan ibadah puasa agar nggak terlalu banyak pikiran, jadi nggak terlalu lama ya. Karena pembahasan fikih puasa sudah dijelaskan oleh para asatidz yang lain, insyaallah kita sebagai penutup saja, yaitu zakat fitrah. Dan ini kita akan lakukan insyaallah pada akhir dari bulan Ramadan. Kita langsung saja ke pembahasan kitabnya. Baik, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, zakatul fitri ta'rifuha hiya qadrun muayyanun minal mali yajibu ikhrajuhu 'inda ghurubi syamsi akhir yawmin min ayyami ramadan bi syurutin muayyanah an kulli mukallafin wa man tazamuhu nafaqatuhu. Baik. Zakat fitrah bisa cocok nggak ya? Zakat fitrah adalah sebuah kadar muayyanin yang sudah ditentukan atau tertentu berupa harta. Berarti kalau terjemahannya sebuah kadar harta yang sudah ditentukan, yajibu ikhrajuhu, yang wajib dikeluarkan, inda ghurubi syamsi. Ketika kapan kewajibannya kewajiban zakat ini dibebankan kepada mukallaf? Ketika terbenam matahari dari akhir dari bulan Ramadan. Baik. Jadi intinya zakat fitrah itu adalah sebuah kadar muayyan minal mal, sebuah harta dengan kadar tertentu. Hartanya nanti kita jelaskan apa itu hartanya. Yang hartanya ini wajib dikeluarkan ketika terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Nah, berarti kita dapat pahami zakat fitrah ini kapan dikeluarkan atau wajib pada mukallaf mengeluarkannya, yaitu ketika akhir dari bulan Ramadan. Jadi ketika sudah masuk Syawal, karena pergantian hari itu terlaksana ketika maghrib. Berarti pada hari 1 Syawal, pada malam hari. Baik. Bisyurutin muayyanah, dengan syarat-syarat tertentu yang dikeluarkan dari seluruh mukallaf dan orang-orang yang wajib dinafkahi oleh mukallaf tersebut. Nah, itu ya, dari tarif zakat fitrah. Berarti kita sudah diketahui bahwa zakat fitrah itu adalah berupa harta yang nanti beras dengan kadar muayyan, yaitu sekitar 4 mud atau satu sa' sama dengan 4 mud, yang wajib dikeluarkan kapan? Hukumnya wajib dikeluarkan kapan? Ketika 1 Syawal, malam takbiran intinya. Dengan syarat-syarat tertentu yang nanti akan dijelaskan di bawah. Dikeluarkan dari mana? Atau siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkannya ini adalah mukallaf, dan mukallaf ini juga selain mengeluarkan untuk dirinya, wajib juga mengeluarkan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Masyru'iyatuha al-masyhuru fi sanati annaha furidat fi sanati tsaniyah minal hijrati fil 'amil ladzi furida fihi siyamu Ramadan. Zakat fitrah ini diwajibkan kapan? Diwajibkan pada tahun kedua hijrah.
di tahun di mana puasa juga diwajibkan. Wal aslu fi wujubiha ma rawa Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furida zakatul fitri min Ramadan an nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Oke. Dalilnya ada apa? Diwajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan yang mewajibkan atas manusia berupa satu so' dari makanan pokok, min tamrin, kurma kering atau syairin, yang diwajibkan atas tiap orang yang merdeka dan budak, baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Boleh scroll. Nah, setelah kita mengetahui apa dalil dari kewajiban zakat fitrah, apa itu zakat fitrah, masuk ke syarat wajib ya. Sebagaimana kita jelaskan, takrif dari zakatul fitri bisyurutin muayyanah. Nah, setelah itu kita apa saja syarat-syarat yang jika terpenuhi zakat fitrah ini wajib atas kita. Tajibu zakatul fitri bi thalathati syurutin. Syarat zakat fitrah diwajibkan dengan 3 syarat. Yang pertama al-islamu, yang pertama Islam. Fala tajibu ala kafiril al-asli wujuba mutalabatin fit dunya lil hadithi sabit dzikruhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Salah satu syarat wajib zakat fitrah adalah Islam. Maka tidak wajib atas kafir asli. Kafir asli ini kafir yang memang asal mulanya kafir, bukan kafir murtad. Adapun kafir murtad nanti tetap wajib bayar zakat fitrah. Yang bentuk kewajibannya wajib untuk dimintai. Jadi kita tidak wajib kafir asli ini tidak wajib membayar zakat di dunia, dari hadits yang sudah disebutkan dari Ibnu Umar. Wathani ghurubus syamsi akhir yaumin min Ramadan. Baik. Kewajiban syarat yang kedua adalah waktunya. Waktunya sudah terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Baik. Untuk syarat kedua ini berarti sebenarnya syaratnya 2. Selain dia untuk kewajiban zakat fitrah ini seseorang itu harus merasakan 2 hal. Merasakan atau hidup ketika Ramadan, min ahlil wujub ketika Ramadan, dan ketika merasakan juz minas syawal. Jadi ada 2. Maka kita baca sini faman mata ba'da ghurub dzalikal yaumi wajabat zakatul fitri anhu. Maka barang siapa yang mati setelah terbenam matahari pada hari tersebut, berarti ketika malam takbiran, meninggalnya ketika malam takbiran, maka wajib zakat fitrah dikeluarkan darinya. Karena dia sudah terpenuhi 2 hal. Sudah merasakan apa? 1, Ramadan, dan sudah merasakan 1, Syawalnya. Nah, berarti wajib atasnya wajib atas al-wali untuk mengeluarkan zakat untuknya, darinya. Baik sawaun mata ba'da an tamakkana min ikhrajiha ammata qablahu. Baik meninggalnya ini memang sudah mampu untuk menunaikannya. Ya maksudnya ikhraj ini ketika sudah mampu untuk memberikan ke misalnya ke DKM atau misalnya ke langsung mustahiknya atau ke amil zakatnya. Au mata qablahu, atau meninggal sebelum bisa mengeluarkannya. Tapi dia sudah terpenuhi syarat-syarat kewajibannya. Jadi dia meninggal sebelum mampu untuk memberikannya ke fakir miskin misal, memberikannya.
Bi khilafi man wulida ba'dahu. Berbeda dengan orang yang baru lahir ba'dahu, ba'da guru bisyams. Fi akhiri Ramadan. Berbeda dengan orang yang baru lahir setelah terbenam matahari. Terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Berarti dia cuma merasakan apa satu hal? Cuma merasakan satu Syawal aja. Nggak merasakan Ramadan. Berarti tidak wajib. Karena di sini disebutkan bikhilaf. Beda dengan orang yang baru lahir. Man ulida ba'dahu ba'da gurubi asyams. Nah, seperti itu. Jadi orang yang anak yang baru lahir ketika malam takbiran itu gak wajib bapaknya untuk mengeluarkan zakat untuknya. Waman mata qabla ghurubi syams lam tajib fi haqqihi bi khilafi man wulida qablahu. Dan barang siapa yang mati sebelum terbenam matahari, lam tajib fi haqqihi, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi orang yang meninggal, wafat sebelum merasakan Syawal, itu misalnya meninggal di tengah-tengah bulan Ramadan, maka tidak wajib mengeluarkan walinya untuk mengeluarkan zakat untuknya. Karena dia nggak ngerasain dua hal. Dia hanya merasakan satu Ramadan aja. Bi khilafi man wulida qablahu. Berbeda dengan orang yang baru lahir atau lahir ketika sebelum ghurubi syams. Berbeda dengan orang yang baru lahir sebelum terbenam matahari. Berarti dia merasakan dua hal. Merasakan Ramadan dan juga merasakan Syawal. Karena dia lahirnya kapan? Lahirnya ketika Ramadan. Berarti bikhilafi man wulida qablahu, berarti wajib atas bapaknya untuk mengeluarkan zakat untuk anaknya. Karena anaknya sudah lahir sebelum 1 Syawal. Boleh di-scroll? Oke, sampai sini paham ya? Syarat ketiga, ats-tsalitsu an yujada ladaihi fadlun minal mali yazidu an qutihi wa quti iyalihi fi yaumil 'idi wa lailatihi wa an maskanin wa khadimin in kana bihajatin ilaihi. Baik. Syarat ketiga adalah dari segi harta. Dia harus punya kelebihan harta. Jadi harus punya kelebihan harta yang lebih dari kebutuhannya. Kebutuhannya berupa makanan untuk dianya, dan makanan untuk keluarga-keluarganya di hari Id dan malam Id. Jadi misalnya kebutuhan makan misalnya berapa? Misalnya anggaplah 10. Dia punya harta 15. Berarti itu punya kelebihan tuh, 5. Berarti nanti yang 5-nya dikeluarkan untuk zakat fitr. Dan juga wa'an maskanin, dan juga untuk kebutuhan tempat tinggalnya. Untuk kebutuhan tempat tinggalnya. Dan juga melebihi dari kebutuhan khadimnya, yaitu pembantunya kalau memang dibutuhkan, memang butuh untuk pembantu. Jadi harus punya uang berlebih, intinya berlebih dari kebutuhan pokoknya, kebutuhan pada hari Id dan malam Idnya. Ya, malam Id, malam takbiran dan hari Idnya ya. Falau kana maluhu la yakfi linafaqati yaumil 'idi wa lailatihi binisbatil lahu wa liman tajibu alaihi nafaqatuhum lam talzamhu zakatul
fitri. Nah, permasalahan selanjutnya, berarti kalau dia punya harta, tapi tidak cukup untuk menafkahi pada hari Id dan malam Idnya, baik untuk menafkahi dirinya atau kebutuhan dirinya atau kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahi. Ya misalnya kalau sudah punya tanggungan istri ataupun anak, atau misalnya punya tanggungan bapak yang memang bapak ini tidak apa namanya, bapaknya orang tuanya kafir, fakir misal. Nah, nggak cukup tuh, nggak ada kelebihan, nggak cukup, maka tidak wajib lam talzamhu zakatul fitri, tidak wajib zakat fitri atasnya atau atas orang tadi, ya misalnya kepala keluarga, seorang suami misal. Jadi suaminya tuh punya harta, tapi hartanya tuh nggak punya lebih gitu, bahkan nggak cukup untuk kebutuhannya atau pas-pasan intinya untuk kebutuhannya pada hari Id dan malam Idnya, maka tidak wajib untuk bayar zakatul fitri. Walau kana ladaihi malun yakfi yaumal idi wa lailatahu walakinnahu la yakfi lima ba'da dzalika tajibu alaihi zakatul fitri wala ibrata bima ba'da yaumil idi wa lailatihi. Kalau dia punya harta yang mencukupi ataupun yang berlebih tadi fadl pada hari Id dan malam Idnya, ya jadi dia punya lebih tapi emang cukup untuk hari Id atau malam Idnya doang, nggak tahu besok-besoknya, nggak tahu. Ya kalau berarti gambarnya kalau ketika kita bayarkan zakat, uangnya sisa habis gitu, habis, benar-benar habis, habis untuk kebutuhannya dan untuk habis untuk zakatul fitri. Maka apa hukumnya? Wajib tetap bayar zakat dan tidak ada wala ibrotat, tidak dianggap apa atau tidak dianggap sesuatu yang memang tidak dianggap hari setelah Id dan malam Idnya. Jadi untuk besok-besoknya nanti lagi. Yang penting punya uang berlebih untuk hari Id, kebutuhan untuk berlebih dari hari Id, kebutuhan berlebih dari uang berlebih dari kebutuhannya baik di hari Id maupun di malam Id, ya keluarin aja walaupun hari setelah Id itu nggak tahu punya harta atau enggak. Kayak gitu. Tidak cukup. Ya, boleh scroll. Nah, sampai sini jelas ya. Kalau ada ditanyakan silakan diketik aja. Masail. Yajibu ala man tawaffarat ladaihi hadhi syara'id ats-tsalata an yukhrij zakatal fitri an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhum ka usulihi wa furu'ihi wa zaujatihi. Nah, kalau syarat-syarat tadi terpenuhi, yang 3 tadi, Islam, terus hidup di merasakan 2 hal, merasakan 1 Syawal dan merasakan bulan Ramadan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Seperti usul itu ke atas, berarti kalau usul ke atas berarti bapak atau ibu yang memang fakir. Wa furu'ihi, dan juga bawah berarti di sini anak yang belum balik, atau anak yang sudah balik dan tidak mampu benar, misalnya seperti gila, jadi nggak benar-benar mampu, bukan karena malas untuk bekerja. Wa zaujatihi, dan untuk istrinya. Berarti gini, jadi permasalahan ini para suami, berarti suami mengeluarkan untuk 3 kelompok. Pertama untuk dirinya, jadi ketika sudah terpenuhi. Yang kedua, mengeluarkan untuk bapak-bapaknya kalau memang ada dan memang fakir. Lalu selanjutnya anaknya yang belum balik
Atau yang kedua, anaknya sudah balik tapi tidak mampu bekerja. Karena satu hal yang lain, misalnya gila atau memangnya cacat misal. Wa furu'ihi, dan juga istri-istrinya. Kalau memang punya istri. Nah, seperti itu. Kalau yang belum punya tanggungan gimana? Ya bayar untuk dirinya. Bayar untuk dirinya. Baik. Fala yajibu an yukhrijaha an waladihil baligh al-qadir alal iktisab. Wala an qaribihil ladzi la yukallaf bil infaqi alaihi. Baik. Maka dari paparan tadi yang saya sudah paparkan, maka tidak wajib untuk seseorang mengeluarkan zakatnya untuk anaknya yang sudah baligh dan mampu untuk bekerja. Di sini al-walad ya, walad ya. Wala an qaribihil ladzi la yukallaf bil infaq. Dan juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, tidak wajib mengeluarkan zakat untuk kerabat-kerabat yang memang tidak dibebankan untuk kita nafkahi. Bal la yasihu an yukhrijaha anhu illa apa nih biiznihi wa taukilihi, ya tipu. Bahkan tidak sah jika seseorang mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang tadi kita sebutkan. Berarti al-walad, al-balik, al-qadir, al-iktisab, wala wa an qaribihi alladzi la yukallaf bil infaq. Itu kalau kita keluarkan tanpa ada izin, jadi tiba-tiba dibayarin. Nah, zakat Bapak sudah saya bayarkan. Sudah saya nak zakat kamu sudah Bapak bayarkan. Tiba-tiba nih nggak sah tuh kalau tanpa ada izin. Jadi harus minimal kalau pengen Bapak bayarin anaknya yang sudah balik dan mampu untuk bekerja, itu minimal izin dulu. Nah, di sini sebutkan illa biiznihi wa taukilihi. Kecuali kalau sudah izin, ada izin dari orang-orang tersebut dan ada akad wakalah atau minta tolong bayarkan. Misalnya gini, anaknya, "Pak, saya kirimin uang ya, tolong bayarkan zakat saya," misal. Nah, itu contohnya. Atau biiznihi tadi, bapaknya izin ke anaknya. "Nah, ini mau dibayarin Bapak nggak?" Ya, silakan gitu. Nah, baru sah. Tapi kalau tiba-tiba bayarin, ya nggak sah. Nggak sah. Fa'idha aisara bi syai'in la yakfi an jami'i aqaribihi alladhi yukallaf bi nafaqatihim qaddama nafsahu. Nah, permasalahan ketiga. Kalau dia punya harta berlebih, ya dia mampu, tapi nggak mampu untuk semua orang. Jadi, ini kelebihan harta tuh cuma buat beberapa person aja, beberapa individu. Maka apa yang harus dilakukan orang tersebut? Maka wajibnya mengedepankan dirinya. Maksudnya bayar untuk dirinya dulu. Kalau ada lebih lagi, bayarin untuk istrinya. Setelah itu, kalau ada lebih lagi, baru bayarin untuk anaknya yang masih kecil. Kalau nggak ada, selanjutnya, kalau ada lebih lagi, baru bayarin bapaknya. Kalau ada lebihan lagi, baru ibunya. Nah, yang terakhir, kalau ada lebih lagi, baru bayarin untuk anaknya yang sudah balik tapi tidak mampu untuk bekerja. Nah, sampai sini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Untuk walad di sini laki-laki ya?
untuk walad di sini laki-laki, karena untuk akhwat anak perempuan itu tetap wajib yang membayar itu bapaknya sampai dinikahi. Oke, kalau nggak ada scroll, tolong scroll, Mas Admin. Oke, berarti di sini peta konsepnya syurut wujub zakatil fitr al-Islam, guru bisyamsi yang kedua adalah terbenam matahari di akhir Ramadan, lalu dia punya harta berlebih dari kebutuhannya, kebutuhan primer ya, kebutuhan primer. Selanjutnya, zakatul fitri jinsan wa qadrun. Nah, tadi kan kita sebutkan takrif dari zakatul fitri apa? Qadrun muayyan minal mal, qadrun muayyanun minal mal. Harta, kadar harta tertentu, ya. Nah, sekarang kita bahas kadarnya berapa dan juga apa hartanya. Kan harta nggak cuma uang dan juga nggak cuma beras. Pokoknya semua yang kita miliki yang itu halal untuk dimanfaatkan ya halal ya, itu disebut harta. Misalnya baju, nah, gitu ya, atau meja, kursi. Nah, zakatul fitri. Nah, hiya sa'an min ghalibi qutil baladil ladzi yuqimu fihi al-mukallafu. Zakatul fitr itu berupa satu sa' makanan pokok. Makanan pokok tempat di mana dia bermukim. Nah, berarti di sini kita kalau antum sedang mukim di Indonesia, berarti kan ngeluarin beras. Atau misalnya antum semua pengikut yang nonton di sini misalnya ada tinggal di mana? Misalnya di Jepang. Berarti ngeluarin makanan pokok Jepang. Atau misalnya lagi tinggal di Saudi. Sekarang sedang menetap di Saudi, berarti bayar makanan pokok yang ada di Saudi. Jadi antum di mana, ya antum bayar zakat di situ. Antum mukim di mana, ya antum bayar zakat di situ. Sedang menetap di mana, bayar di situ. Bidalil hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq. Yang tadi sudah kita sebutkan. Dan dalil dari Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin. Wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal aqitu wat tamru. Nah, dahulu kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengeluarkan zakat berupa satu sa', berupa makanan. Dan makanan kami pada saat itu adalah asyair, zabib, asyair itu gandum ya kalau kurang lebih, ya gandum, makanan gandum gitu. Zabib, anggur kering, dan akid itu semacam keju, dan tamar, dan juga kurma kering. Wasa'alladzi kana yasta'miluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama huwa ibaratun an arba'ati amdad. Ai hafnatin. Jadi satu sa' ini yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakai atau yang dipergunakan satu sa' itu gimana? Satu sa' itu sama dengan 4 mud. Dan 4 mud ini sama dengan 4 genggaman seperti ini. Iya, 4 mud. Berarti 4 tangan kayak gini. Berarti 8 tangan. Nah, ini tuh kalau dikadarkan dalam bentuk takaran itu sekitar 3 liter. 3 liter. Kalau kita beras ya 3 liter beras. Atau kalau kita pengen pakai kiloan, itu sekitar kurang lebih
2.400 gram, berarti 2,4 kilo. 2,4 kilo menurut penulis Fikih min Haji ini. Nah, berarti kita simpulkan nih, berarti zakat fitrah ini yang kalau dalam mazhab Syafi'i, karena kita sedang bahas mazhab Syafi'i, kita ngeluarin 1 so' atau 2.400 gram, 2,4 kilo berupa beras. Kurang lebih. Ya, lebih aman dilebihin. 2,5 atau 3 kilo sekalian beras. Seperti itu. Boleh di-scroll? Fa'idha kana ghalibu quti baladina al-yawm huwa al-burr fa inna zakatal fitri 'ani syakhsil wahidi tusawi thalathata altarin minal hinthah. Ya. Kalau ya ini kalau makanan pokok di negara kita, di negara penulis pada hari ini itu berupa al-burr, ya olahan dari gandum, maka zakatul fitr dari untuk satu orang itu setara dengan 3 liter dari gandum. Berarti nanti ya kalau kita kan beras ya, udah. Jadi 2,4 kilo beras. Nah, berarti dalam mazhab Syafi'i harus berupa beras. Wa madhabul Imam Syafi'i annahu la tujzi'u al-qimah. Bal la budda min ikhrajiha qutan min ghalibi aqwati dzalikal balad. Dan mazhab Syafi'i menetapkan bahwasanya ya tidak sah atau tidak ada zakat fitrah kalau mengeluarkan qimah. Qimah itu harga barangnya. Harga barang kalau berarti 2,4 kilo beras sekitar misalnya 24.000, anggap. Berarti kita ngeluarin cukup 24.000. Nah, itu nggak sah kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi ingat, ini yang perlu digarisbawahi itu ketika kita berikan ke kaum mustahiknya berupa uangnya, bukan ke mustahik apa? Kalau ada zakat apa namanya? Jasa penerimaan zakat, itu kan biasanya kita ngasih uang, nanti dibeliin beras itu beda lagi. Yang perlu kita kasih catatan itu memberikan kepada mustahiknya berupa uang, itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita memberikan uang ke amil zakat, nanti amil zakat belikan beras, lalu nanti amil zakat ngasih ke kaum fakirnya berupa beras, ya itu nggak masalah, insyaallah ta'ala. Nah, seperti itu. Illa annahu la ba'sa bittiba'i madhhabil imami Abi Hanifah rahimahullah ta'ala fi hadhil mas'alah, fi hadzal 'asr. Nah, akan tetapi tidak masalah kalau kita taklid. Ya, kita niatkan taklid ke madhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat berupa qimah, berupa uang. Pada permasalahan ini di zaman ini fi hadzal 'asr. Yaitu apa? Madhab Abu Hanifah wa huwa jawazu daf'il qimah. Yaitu menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan untuk membayar zakat berupa qimah, berupa uang. Nah, seperti itu. Cuma nanti dengan catatan takarannya juga ikut takaran Imam Abu Hanifah. Jadi bukan ikut takaran Syafi'i. Takarannya ya, takaran berasnya. Nanti silakan dikonversikan ke uang. Dzalika li anna al-qima anfa lil faqiril yaum minal faqiri apa ini? Nafsihi. Aku salah cetak. Karena qimah uang itu lebih bermanfaat untuk kaum fakir pada hari ini dibanding fakir yang dahulu mungkin. Dan lebih dekat untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan, tujuan dari zakat fitrah, yaitu supaya orang-orang fakir itu tidak minta-minta pada malam Id dan hari Idnya. Ya kalau ada uang kan lebih kasarnya lebih bermanfaat. Bisa orang fakir itu gunakan.
seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan sampai sini, alhamdulillah. Scroll, boleh scroll. Oh, ini ada pertanyaan, alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah sih. Afwan, apakah ada tuntutan belajar? Tuntutan belajar seorang anak yang sudah ada? Oh, salah satunya yang anak dapati gila majnun. Berarti kalau kita berarti ya gila. Jadi benar-benar misalnya anaknya kena stroke itu kan nggak mungkin kerja kan? Nggak mungkin kerja stroke. Atau misalnya nggak punya tangan kaki buntung misal, ini nggak bisa kerja kan? Kira teh anak cek doabet-doabetnya. Kapan seseorang ini nggak bisa kerja? Cuma salah satu contohnya itu memang gila misalnya. Ya, silakan Ustadz Makmun. Bismillah Ustaz, untuk yang ketentuan tadi kutul balat itu, balat di sini acuannya adalah negara atau daerah tertentu aja Ustaz? Karena kan Oke. di Indonesia sendiri beberapa daerah itu berbeda kutnya, gimana? Oke. Walau ta'alam daerah bukan negara secara keseluruhan, tapi daerah dia aja, daerah biasanya misalnya Jakarta, Bandung ya Bandung. Berarti kan berbeda nih antara kita yang di Pulau Jawa ini sama misalnya orang Timur. Orang Timur kan makanan pokoknya bukan beras ya, setahu Ana ya. Wallahu alam. Jadi bukan negara secara keseluruhan, tapi daerah dia doang. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Kecuali memang daerah timur itu makanan pokoknya beras juga, ya itu beras juga sama. Pokoknya patokannya daerah dia tinggal. Bukan Indonesia secara keseluruhan, karena kan terlalu besar ya. Wallah, seperti itu. Okay. Semisal mustahiknya itu tidak ada beras, apakah boleh langsung uang saja maksudnya? Itu tidak ada beras. Oke, mazhab yang mau menggunakan uang itu mazhab Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah. Untuk Mbak Tri, anak kurang paham pertanyaannya. Apakah boleh uang saja? Semisal mustahiknya itu tidak ada uang, tidak ada beras. Apakah boleh uang saja? Oke, nggak ada. Tip untuk dicampur mencampur. Oke, takaran zakat mazhab Imam Hanafi berapa ya Ustaz? Oke, nanti anak cek. Belum anak cek lagi. Oke, nanti ditampung aja. Insya Allah dijawab di grup. Kalau yang nggak tahu di sini, karena kan nggak anak doang yang di grup. Oke, boleh di scroll. Kita lanjutkan dulu. Waktu ikhraj zakat fitri. Nah, kapan mengeluarkan zakat fitrah ini? Amma waktu wujub. Faqad qulna innahu yabda'u bi ghurubi syamsi akhir ayyami Ramadan. Nah, oke. Zakat ini dia kan ibadah maliyah ya, ibadah maliyah. Dan zakat fitrah ini syarat kewajibannya dua hal. Pertama, masuk bulan Ramadan sama apa? Akhir dan juga akhir Ramadan, merasakan Syawal, masuk Syawal. Oke, dari dua ini, ketika dia merasakan dua hal, ngerasain Ramadan dan juga ngerasain Syawal, itu berarti wajib baginya zakat fitrah. Nah, kaidah dalam bab ibadah maliyah, kalau ada salah satu syarat sudah terpenuhi, itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Tadi syaratkan dua kan, Ghurubus Syams sama Ramadan, masuk Ramadan.
Nah, kalau udah bulan Ramadan itu bisa, intinya bisa kita keluarkan dari sekarang juga bisa. Zakat fitrah bisa kita keluarkan dari sekarang karena kita sudah merasakan Ramadan. Adapun kewajibannya nanti ketika sudah malam takbiran. Jadi bedakan antara memang sudah wajib atau memang sudah diperbolehkan untuk dilakukan. Kapan wajib dilakukan? Ketika akhir bulan Ramadan, malam takbiran. Adapun zakat fitrah ini hukumnya ketika kita bayarkan ya masih bisa kita kedepankan itu ketika masuk bulan Ramadan. Nah, kita baca sini, wa ammal waqtul ladzi yajuzu fihi ikhrajuhu fa huwa jami'u syahr Ramadan wal yaumul awal minal 'id. Nah, adapun waktu diperbolehkan kita mengeluarkan zakat itu semua hari di bulan Ramadan. Ya, termasuk hari ini. Termasuk hari ini karena sudah masuk bulan Ramadan. Karena tadi kita katakan zakat fitrah ini syaratnya 2. Kalau salah satu syaratnya terpenuhi, salah satu aja itu bisa kita tunaikan. Boleh, hukumnya nggak sampai wajib. Kapan wajib? Kalau udah malam takbiran. Gitu ya. Jadi dari sekarang kita bisa takdim daf'u zakah. Bisa bayar duluan untuk sekarang. Nggak mesti harus nunggu malam nanti. Nah, tapi kalau udah malam nanti adapun kewajibannya, hukumnya jadi wajib itu ketika bulan ketika malam takbiran. Baik. Boleh scroll? Yusannu ada'uha sabahu yaumil 'idi qabla al-khuruji ila shalah. Faqad jaa'a fi hadits Ibnu Umar wa fi riwayat 'inda Bukhari. Wa umira biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan disunahkan untuk membayar zakat itu di pagi hari. Di pagi hari subuh. Ya, setelah subuh pagi hari di hari Id sebelum keluar untuk melaksanakan sholat. Dengan hadis kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat sebelum manusia ini keluar untuk melakukan sholat, ya ke lapangan, sholat Id. Wa yukrahu ta'khiruha an sholatil Idi ila nihayati yaumil Idi. Fa in akhkharha anhu athima walazimahul qada'u. Dan dimakruhkan untuk membayar zakat fitrah setelah sholat Id berlangsung sampai maghrib di 1 Syawal. Nah, jadi adapun fa in akhkharha anhu athima walazimal qada, dan tidak dibayar pula jika tidak dibayar, dan hukum membayar zakat itu menjadi dan haram, adapun mengakhirkan bayar zakat sampai masuk ke Syawal kedua itu hukumnya haram dan wajib untuk tetap dibayarkan. Baik, berarti kesimpulannya ada untuk membayar zakat ini ada 5 hukum. Pertama mubah, kedua sunnah, ketiga makruh, dan keempat haram, dan yang kelima, 4 dulu ya, 4. Ada 4, 5, yang kelima wajib. Yang pertama mubah, berarti mubah teman-teman bisa bayarkan zakat ketika di hari-hari Ramadan. Ya, boleh bayar zakat. Yang kedua, sunnah. Nah, sunnah ini di pagi harinya, bayar di pagi hari Id sebelum ya subuh-subuh, setelah sholat subuh, ngasih ke mustahiknya. Itu hukumnya sunnah. Baik. Oke. Yang ketiga, makruh. Bayar zakatnya. Yaitu kapan? Ketika setelah sholat Id
sampai maghrib di 1 Syawal. Jadi misalnya sholat id beres jam 8, berarti dari jam 8.01 atau 8 setelah jam 8 itu antum tetap wajib bayarin zakat, tapi jadi makruh karena mengakhirkannya sampai maghrib di 1 Syawal. Dan hukumnya haram membayar zakat. Jadi haramnya itu karena memang mengakhirkannya, tapi tetap wajib bayar zakat. Yaitu kalau dibayar ba'da maghrib di 1 Syawal, berarti sudah masuk 2 Syawal. Adapun kewajiban yastakir fi anfusikum, yastakir sudah jadi wajib itu ketika malam takbiran. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya udah dibayar dari awal, ya udah gugur kewajibannya. Jadi ini kita bedain antara hukum zakat jadi hukum sama bayarnya. Jadi kita bedakan. Seperti itu. Sama kayak sholat deh. Ya kan sholat ada banyak waktunya. Disunahkan di awal waktu, terus nanti makruh kalau diakhirkan, terus kalau di luar waktu, sama kayak gitu. Kan sholat disunahkan untuk di awal waktu, lalu nanti jadi makruh kalau misalnya mepet-mepet banget mau keluar waktu. Terus tapi harus tetap dikerjain. Atau terus ngelakuin sholat di setelah waktunya berakhir, tetap wajib sholat. Sama kayak pembahasan zakat ini. Kita kiaskan, ya, dianalogikan ke pembahasan mengerjakan sholat. Jadi bedakan antara hukum sholatnya itu sendiri sama melaksanakannya. Kapan melaksanakannya? Dari segi waktunya. Baik. Ya, selanjutnya, ya boleh di scroll. Ya jelas ya untuk ini pembahasan ini. Jadi untuk ibrohnya itu ketika hartanya, kita kasih catat lagi, ketika hartanya diberikan kepada mustahik, bukan ke jasa penerimaan pembagian zakat, bukan itu. Hukum taukil bis zakah. Nah, ini pembahasan apakah kita boleh numpang bayarin ke orang. Jadi kita memberikan zakat kita ke orang lain untuk didistribusikan. Nah, itu pembahasannya. Al-afdhalu an yukhrija al-maliku zakata malihi wa yu'tiyaha lil mustahiqina bi nafsihi. Yang afdol, sebenarnya ini bukan di pembahasan zakat fitri ya. Kalau di kitab aslinya ini di pembahasan zakat secara umum. Al-afdol yang lebih diutamakan atau dianjurkan untuk seseorang yang memiliki harta itu melakukan zakat hartanya, ya zakat fitrahnya, dan memberikannya langsung ke mustahiknya yang 8. Ya, faktanya untuk mustahik zakat fitri sama zakat mal sama dalam mazhab Syafi'i. Jadi langsung dikasihin itu lebih afdol. Illa maqad alimta min hukmi i'ta'iha lil imam bi tafsilil ladzi dzakarnahu. Ini pembahasan adapun jika seorang imam minta menagih ke maliknya, maka wajib diserahkan ke imam. Jadi kalau al-imamnya nagih zakat, baru kita berikan. Tapi zakat-zakatnya zakat-zakat yang zahirah, seperti seperti tanaman, zakat pertanian atau rikaz. Ya, bukan kalau memang diminta oleh imam, baru kita berikan kepada imam. Nanti imam disalurkan ke mustahiknya. Walakin halahu an yuwakkila biha ghairahu. Nah, akan tetapi apakah kita boleh
melakukan akad wakalah, yaitu tolong tolong distribusikan ke orang lain, distribusikan zakatnya ke mustahikin kepada orang lain. Jawabannya na'am, boleh. Lahu an yaf'al dzalik, lahu. Diperbolehkan untuknya untuk melakukan hal tersebut, yaitu memberikan uangnya ke wakil. Atau misalnya kalau sekarang berarti DKM masjid. Nanti DKM masjid itu mendistribusikannya ke mustahikinnya. Itu hukumnya boleh. Karena di sini mu'alif ya pakai kalimat lahu. Dan lahu ini lil ibahah. Ya kalau teman-teman ya yang sudah baca bahasa Arab ya. Lianna zakah innama tata'allaq bihaqqin malin. Karena zakat ini berkaitan dengan hak mal. Jadi ibadah maliyah. Wa hukukul maliyah yajuzu taukil fi adaiha. Kataukili fi daf'id duyun al-asman wa i'adati awal wada'i wal awari ila ashabiha. Karena hak-hak maliyah atau ibadah maliyah itu diperbolehkan taukil, wakalah fi adaiha. Minta tolong yang melakukan itu orang lain. Seperti mengantarkan atau memberikan melakukan akad taukil ke tolong bayarkan utangnya. Jadi misalnya si A itu punya utang ke C. Nah, si A ini minta tolong berikan uang saya untuk membayar utang ke si C, misal. Atau mengembalikan barang-barang titipan dan pinjaman ke pemiliknya. Itu boleh kita melakukan akad taukil karena berkaitan dengan harta. Ya, selanjutnya boleh di-scroll Mas admin. Fa yajuzu lil maliki biha an yuwakkila kullaman yamliku an yaf'ala dzalika an nafsihi. Fa yadkhulu fihi al-kafiru was-sabiyyu al-mumayyiz. Walakin yushtaratu idza wakkala biha kafiran wa sabiyan an yu'ayyina lahu syakhsa al-madfu' ilaihi. Diperbolehkan. Nah, intinya kepada siapa kita memberikan harta kita ke orang lain untuk dibayarkan atau didistribusikan, itu ke orang-orang yang memang bisa melakukan hal tersebut juga dengan sendirinya, dengan dirinya. Misalnya si B ini bisa bayar zakat dengan sendiri, bisa bayar zakat. Ya, kita bisa minta tolong ke si B untuk bayarin zakat kita. Tolong distribusikan. Karena si B itu bisa mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Nah, intinya itu. Maka di dalamnya kafir yang mendistribusikan zakat itu kafir dan sobi yang mumayyiz. Akan tetapi disyaratkan jika ingin memerintahkan atau melakukan sighah memberikan akad wakalah beberapa distribusi zakat kepada kafir ataupun sobi itu yang belum balik ya, tapi sudah mumayyiz, itu untuk menentukan siapa orang yang mau didistribusikannya. Al-madfu ilaihi. Al-madfu ilaihi. Ya, jadi intinya untuk sarang berarti kan simpelnya ya intinya antum bisa menitip zakat antum ke lembaga-lembaga atau DKM masjid yang akan mendistribusikannya ke mustahiknya. Cuma memang yang lebih afdol untuk memberikannya ke fakir miskin. Baik. An-niyatu inda daf'iha. Karena zakat ini adalah ibadah, maka zakat ibadah itu butuh niat, maka zakat juga butuh niat. Baik. Tajibun niyatu inda ikhraji zakati tamyizan laha anil kafarati wa baqiyati sadaqati walil hadithi masyhur innamal a'malu binniyat.
Fa in tawalla ikhraj zakati bi okay. Berarti intinya zakat ketika kita bayar zakat fitrah itu wajib kita niatkan ini tuh untuk zakat fitrah. Supaya apa? Supaya membedakan dari harta-harta yang lain. Apakah itu kafarat, apakah itu sedekah-sedekah pada umumnya. Jadi untuk membedakan. Ini tuh bayarnya tuh apa? Untuk zakat fitrah, zakat mal, atau kafarat, atau sedekah-sedekah yang ada, atau hadiah bahkan, atau hibah. Fa in tawalla ikhraj zakati bi nafsihi istahdara niyata dzalika inda daf'i lil mustahiqin. Nah, kayak kita bahas kapan niatnya. Nah, sekarang kapan niatnya? Ini zakat fitrah. Yang niatnya di hati kan? Kapan niatnya? Kalau dia bayar sendiri ke mustahiknya, memberikan ke mustahiknya langsung, maka menghadirkan niat ini untuk zakat fitrah ketika membayarnya ke mustahiknya. Berarti ke orang miskin atau fakir. Atau ke 8 astaf yang lain. Ya, atau bisa juga indama ya'zilu al-mablaq alladhi yuridu ikhrajahu an baqiyati malihi, atau ketika memisahkan mablaq tertentu, misalnya hartanya, misalnya harta ini untuk yang lain, harta ini untuk zakat fitrah. Nah, bisa itu ketika itu. Berarti gampangnya kalau pakai ATM, misal kita ngambil ini harta nih untuk bayar zakat fitrah. Nah, itu bisa. Jadi kita memisahkan harta kita, atau misalnya ada beras, terus kita ambil sebagian ini untuk zakat fitrah. Nah, itu bisa juga. Jadi ada dua hal. Ketika memisahkan harta ini untuk zakat fitrah, atau ketika membayarnya ke mustahiqin, ini kalau memang melakukannya sendiri. Selanjutnya, fa inna wa indal azal, bawah. Fa inna wa indal azal anna hadzal mablaq huwa zakatu malihi kana dzalika kafian walam yajib istidhaniyah marratan ukhra inda dafa. Ya, kalau sudah ada niat ketika memisahkan hartanya ini untuk zakat, berarti udah cukup itu. Nggak wajib lagi ketika kita bayarin ke mustahiqin untuk menghadirkan niat lagi. Nah, ini gambaran pertama kalau antum ngurus sendiri. Kalau ngurus diurusin orang lain, wa in wakkala biha nawa zaka inda taslimil mablagil ila al wakili. Nah, adapun jika yang ngurus orang lain, maka kapan pemilik hartanya ini memberikan kapan niatnya? Yaitu ketika memberikan hartanya atau zakatnya ke wakilnya, yaitu ke orang yang akan mengurusinya. Nah, itu ya. Jadi ketika kita serah terima nih, ini harta buat zakat fitrah. Udah. Ketika ke wakil. Wala yajibu 'alal wakili ba'da dzalika an yastahdira niyata inda i'tha'ihi lil mustahiqin. Dan tidak wajib atas wakil, yaitu orang yang mengurusi zakat orang lain, tidak wajib apa? Tidak wajib menghadirkan niat ketika memberikannya ke mustahiqin, karena sudah ada niat dari malik ketika serah terima harta zakatnya. Walakin afdol an yanwiya al-wakil aidan inda tauzi'il mablagi alaihim. Akan tetapi memang yang lebih dianjurkan adalah seorang wakil meniatkan lagi ketika memberikan harta tersebut ke mustahiqin. Fa in lam yanwi al-maliku inda taslimiha lil wakili la takfi niyatul wakili inda daf'iha lil mustahiqin. Oke, tadi kan kalau yang ngurusin orang lain, kapan niatnya? Ketika kita membayarkan ke orang yang akan ngurusin. Nah, kalau kita tidak meniatkan nih harta tuh untuk zakat fitrah. Ketika kita memberikan ke wakil, ke orang yang akan mengurusi, maka nggak sah nanti zakat fitrahnya. Karena di sini disebutkan la takfi niyatul wakili, walaupun memang
niat wakil ini niat lagi ketika membayarkan kepada mustahiqin. Oke, tidak ada ya. Baik, untuk dua ibarah terakhir, insya Allah kita tunda besok sambil menyelesaikan materi sholatul id dan tentang safar ya. Nanti ada sholat qasar dan jamaknya. Seperti itu. Baik. Oke. Kalau nggak ada, oke, sampai sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Naktafi bihadzal subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.